warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan kemarin sudah kita bahas tentang idgham mutamatsilain dan mutajanisain. Jadi pertemuan dua huruf dari sisi makhraj dan sifat. Jadi Pak, maksudnya pada bab pertemuan dua huruf ya dari sisi makhraj dan sifat. Jadi pertemuan dua huruf jika ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya itu ada 4 macam. Jadi pertemuan dua huruf jika ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya itu ada 4 macam. Yang pertama idgham mutamatsilain. Ya. Kemarin sudah sedikit kita bahas dengan contoh, ya. Yang kedua idgham mutajanisain. Dan yang ketiga idgham mutaqaribain, dan nanti ada idgham mutabaidain, ya. Ini dari sisi makhraj dan sifat min haitsul makharijil wasifat, ya. Kemarin kita masuk di mutajanisain, tapi sebelumnya akan kita ulang sedikit pertemuan dua huruf dari sisi makhraj dan sifat, yaitu jenis mutamatsilain, ya. Apa definisi mutamatsilain? Al-mutamatsilain adalah humal harfanil ladzani ittahada fil makhraji was sifat. Dua huruf yang sama ya pada makhraj dan sifat. Jadi kalau idgham mutamatsilan itu sifatnya sama, makhrajnya sama, ya. Contoh kemarin sudah kita sebutkan, ya. Di antara contoh di sini adalah idrib bi'asaka. Ba sukun bertemu dengan ba, ya. Idrib bi'asaka. Kemudian salakakum antar huruf kaf dengan kaf, kakum. Jadi dua huruf, ya, pertemuan dua huruf. Jadi dua hurufnya itu jejer, dua berdampingan, ya, sama makhraj dan sifatnya. Kemudian yang kedua apa kemarin? Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain itu definisinya adalah, ya, humal harfanil ladzani ittahada fil makhraj wa ikhtalafa fi ba'di sifat. Dua huruf yang sama makhrajnya dan berbeda sebagian sifat-sifatnya, ya. Jadi sifat huruf itu macam-macam, ya. Ada jahar, ada syiddah, ada hamzah, ada tafasyi, ada tawassut, ya. Dari masing-masing huruf itu punya sifat. Tapi kalau yang mutamatsilain tadi sama, sifat dan makhrajnya sama. Tapi kalau mutajanisain itu dua huruf yang sama, makhrajnya sama, letaknya sama, ya. Makhraj itu tempatnya sama, tapi dia berbeda pada sebagian sifat-sifatnya, ya. Misalnya kemarin kita sebutkan apa? To dengan ta, ta dengan to, kemudian ta dengan dal, kemudian dal dengan ta, kemudian ro dengan lam, atau lam dengan ro, terus masih ada lagi za dengan lo, za dengan lo, ya, yaitu juga mutajanisain.
Nah, kemudian yang ketiga itu idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain. Ya, yaitu dua huruf yang berdekatan dari sisi makhraj dan sifatnya, ini berdekatan. Ya. Atau dari sisi makhraj saja, tidak dari sisi sifatnya, atau dari sisi sifatnya saja, tidak dari sisi makhrajnya. Ini berdekatan. Bisa jadi berdekatan dari sisi makhrajnya, atau kalau dari sisi makhraj dari sisi sifatnya. Ini berdekatan. Ya. Contohnya apa di situ disebutkan? Fa dengan da, ya. Kemudian Qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf. Kemudian ba dengan mim, ya. Maka dia bacanya gimana contohnya? Mutaqarribain, ya. Di sini disebutkan dinamakan idgham mutaqarribain, yaitu dia contohnya fa sukun, ya. Dal, ya, fa sukun bertemu dengan dal, kemudian qaf sukun bertemu dengan kaf. Ini berdekatan, ya. Ba sukun bertemu dengan mim. Nah, ini berdekatan. Contoh yalhas Balha dari ini panjang, ya. Nah, ini yalhas dzalika. Kalau kita berhenti di sini, maka yalhas biasa, ya, dzalika. Karena di Al-Quran itu ada tanda kecil di sini. Bisa berhenti, bisa terus. Kalau berhenti berarti tetap yalhas dzalika. Tapi kalau diteruskan, diapain? Dimasukkan yalhas dzalika. Yalhad. Ya, otomatis nggak bisa yalhad, nggak bisa kalau fa'nya dipakai. Langsung masuk ke dal. Yalhad dzalika. Yalhad. Kalau tanda seperti ini berdekatan, kan? Fa sama za, sama makhrajnya, tapi dia punya sifat yang berbeda. Ya. Yalhad dzalika. Hadzalika. Kemudian alam nakhluqukum. Di sini ada qaf, di sini ada kaf. Ya. Nah, ini berarti qalqalahnya gimana? Apa dibaca alam nakhluqukum? Enggak bisa. Luqakum bingung. Ya. Tapi dibaca alam nakhluqukum. Ya. Alam nakhluqukum. Orang kalau nggak tahu ilmu tajwid, dia bacanya pasti akan bingung juga. Ya. Kemudian ba dan mim. Ya. Di sini kabe ma'an. Kalau kita nggak paham tajwid, kita mesti bacanya kabe ma'ana. Ya. Kapaan. Tapi ini kan udah kol-kolan, nanti ayala-ayala, foto berat itu nih.
Yang satu mudun tajwid, yang satu nggak mudun. Kamu salah loh, itu tuh ada kol-kolah, tahu nggak kol-kolah? Karena terkadang ya nanti. Bodoh-bodoh yang satu ragu-ragu, yang satu juga nggak tahu tajwid, yang tahu tajwid tapi ragu. Ini kok kol-kolah ya, bingung ya. Tidak usah bingung, ya. Ini maksudnya pelajaran idgham apa tadi? Mutaqarribin, ya. Kemudian, ya. Makhrajnya ini letaknya sama, dari sisi sifatnya berbeda atau dua-duanya, ya. Bisa jadi makhrajnya itu berbeda tapi sifatnya berdekatan. Kam berarti dibaca apa ini? Dengu. Irkam ma'ana, coba. Irkam ma'ana. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Yalhadzalika. Yalhadzalika. Sampai di sini bisa dipahami? Itu jenis mutaba'idain. Ya, ini kalau di kitab sini nggak ada. Yaitu dua huruf yang saling berjauhan makhrajnya dan berbeda pada sebagian-sebagian sifatnya. Nah, kalau ini jelas seperti kalau kita lihat idhar ya. Jadi seperti misalnya man amila alaihim ghairi. Nah, jadi antara huruf yang sukun dengan setelahnya ini, ya, dua huruf dari yang dia itu berjauhan makhraj dan berbeda pada sebagian sifat-sifatnya. Jadi jauh, beda dengan yang tiga tadi, ya. Ini nanti dinamakan mutaba'idain. Dari 4 jenis, ya. Pertemuan dua huruf di atas yang termasuk dalam bahasan idgham adalah 3 jenis yang pertama. Ini yang masuk idgham, adapun yang mutaba'idain bukan. Ya, makanya kalau di sini karena dia biasanya pakai Quran Indonesia memakai 3, idgham mutamatsalain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqarribin. Ya, makanya di sini disebutkan dalam kitab ini yang termasuk dalam bahasan idgham. Ya, idgham itu apa? Idgham itu artinya memasukkan, diidghamkan. Nah, diidghamkan itu berarti dimasukkan. Makanya huruf ini kan dimasukkan, ya kan? Dilebur, diidghamkan. Ya. Yaitu mutamatsilan, mutajanis, dan mutaqarribin. Adapun mutaba'idain tidak termasuk dalam bahasan idgham karena dihukumi idhar. Misalnya kayak tadi man amila, ya. Man amila, ya, tapi dia dalam hukum tajwid namakan jenis mutaba'idain dan dia bukan jenis idgham, ya, karena dia dihukumi dengan idhar. Dengan demikian kita mengetahui sebab idgham itu ada 3, yaitu tamatsul, ya, tamatsulu, yakni kesamaan dua huruf dari sisi makhraj dan sifatnya, itu tamatsul namanya. Kemudian tajanusu, yakni kesamaan dua huruf dari sisi makhrajnya, namun sifatnya berbeda. Ini makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Itu yang mutajanissain. Dan taqarrubu, yakni dua huruf yang berdekatan dari sisi makhraj saja atau sifatnya saja, atau dari sisi makhraj dan sifat, ya, seperti ini, ya. Jadi berdekatan, sa sama dal, qaf sama kaf, ba sama mim, ya. Ini sangat berdekatan. Barakallahu fikum. Mungkin ini sedikit tambahannya. Insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yang kita masih melanjutkan tentang lahan, ya, kesalahan yang kemarin juga baru kita bahas sedikit. Ini dulu ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.